Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Apa kabar, Saudara? Luar biasa. Sampai di mana perjalanan Saudara bersama Tuhan? Apa yang sedang Saudara alami? Ya, banyak pertanyaan. Karena kurikulum yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini mungkin berbeda-beda ya. Tapi tujuannya satu, sumbernya satu, kekuatannya satu. Ya, nama Yesus yang kita kenal. Jadi mari pagi hari ini kita belajar. Ya, apapun pengalaman kita belajar mengenai satu kehendak Tuhan yang sangat penting, Saudara. Ya, nah, saya akan mulai dengan satu gambar, satu lukisan. Ya, sudah dipersiapkan. Ya, Hapak dan Pak Asa. Ya, Saudara tahu bahasa apa? Waduh, tahu ya. Ada yang pernah ke sana rupanya ya. Ya, ini dilukis oleh seorang seniman, ya, pelukis Filipina, namanya Joy Velasco. Nah, biasanya kan ini setting ini kan untuk The Last Supper, ya, perjamuan malam terakhir. Yesus bersama murid-muridnya. Tapi kali ini unik, Yesus dikelilingi oleh 12 anak. Ya, dari gambarnya Saudara bisa melihat seperti apakah keadaan anak-anak ini. Ya, ini anak yang miskin, anak yang terpinggirkan, anak yang menderita, anak yang ditindas, anak yang dalam bahaya, anak yang lapar, Saudara. Bukan hanya lapar perutnya, tapi lapar hatinya, lapar jiwanya. Mengenai satu kasih yang mereka angankan bisa mereka alami di dalam hidup mereka. Yang masih kecil itu. Nah, uniknya, ini bukan sekedar lukisan. Awalnya dia melukis tapi pakai model. Ya, tapi belakangan Joy Velasco ini mencari tahu ya model ini. Ya, jadi dia foto, dia keliling ke jalan, ke kolong-kolong jembatan, ke gubuk-gubuk liar, dia foto. Lalu menjadi ide lukisannya. Tapi belakangan Tuhan bekerja sehingga dia harus cari, pengen tahu kehidupan anak-anak itu. Jadi dia melakukan sweeping yang kedua, kali ini dia tanya. Nah, belakangan akhirnya saya mendengar dia membuat satu yayasan ya untuk menjangkau anak-anak ini. Tapi artinya di dalam lukisan ke-12 anak itu real, ada kisahnya. Nah, jadi sekilas saja, satu anak namanya Itok, ya 11 tahun. Waktu ditemukan, dia lagi dirantai sama ibunya, karena dia sempat terlibat ketarik dengan geng rampok. Jadi umur 11 dia udah sempat ikut geng yang merampok, karena lingkungannya itu lingkungan, ya Saudara tahu. Ada yang namanya Emong. Emong ini tinggalnya di dekat dam, ya waduk, yang menjadi buangan limbah dari entah pabrik-pabrik mana gitu. Jadi di waduk itu banyak ikan-ikan yang sudah setengah mati. Nah, sama dia ditangkap. Kalau sama kita jelas dibuang. Tapi sama dia dengan keluarganya dan adik-adiknya dimakan. Jadi diolah dulu ya, dikasih cuka yang banyak, kasih kecap yang banyak, dimakan. Tinai, ya namanya Tinai. Waktu ditemukan umurnya 5 tahun. Jadi dia selalu masukin jempolnya ke mulut, dia bawa kemana-mana boneka kumal, ya robek, udah bau, kotor. Nah rupanya kedua orang tua, dua-duanya, ayah ibunya, itu kecanduan narkoba. Jadi akhirnya dilemparkan begitu saja ke saudaranya yang miskin juga, dan oleh saudaranya ya dilempar begitu saja ke jalan. Michael, ada yang namanya Michael ya. Nah, dia ahli bikin makanan yang namanya pak-pak. Ya, jadi sebenarnya saya bisa tunjukkan videonya, tapi saya khawatir nanti kita semua nggak selera makan jadinya ya. Jadi ini namanya pak-pak. Jadi kalau golongan miskin di sana, saudara ini ngeri ya. Lebih ekstrim dari kita di sini loh. Ya lebih ekstrim kalau di sana. Jadi pak-pak itu makanan di sana yang dibuat dari sampah yang didaur ulang. Sampah didaur ulang saudara, sampah dimakan. Jadi daging maksudnya.
Jadi subuh-subuh kan di tempat penimbunan sampah, itu sudah dari restoran, dari sisa, dari rumah tangga sudah dikumpulkan. Nah orang-orang yang ngumpulin ini, ya subuh-subuh gelap itu sudah mulai mengais-ngais. Nah Michael ini salah satunya. Jadi yang dipilih daging. Tapi saudara tahu daging yang semacam apa ya? Kalau ada burger yang masih separoh digigit orang, itu kualitas nomor 1. Karena sisanya itu daging, ya daging yang sudah dibuang, saudara bayangkan. Jadi dikumpulin, ya ada rantainya lah, ya ada tahap-tahapnya, nanti ada pengepulnya. Nah terakhir itu diolah daging itu saudara. Ya saudara bayangkan kalau di sampah seperti itu, kan ada 3 makhluk ya biasanya ya. Tikus, ya kecoa, belatung. Ya diambil dari tengah-tengah itu saudara. Lalu diolah kan, ya direbus lah, digimanain, tulangnya dipisahin, dicincang. Nah diberi bumbu yang banyak, bawangnya banyak, sambalnya banyak. Nah itu makanannya orang miskin di sana, kalau pengen makan daging, namanya pak-pak. Jadi wah ada videonya kalau makan tuh sampai keringatnya bertetesan karena pedas sekali. Untuk menyembunyikan rasa originalnya. Ya. Iya kan, lebih dari kita kan. Buknoy, ya namanya Buknoy. Ini dia dianiaya oleh orang tuanya sendiri, ibunya sendiri, dianiaya. Bahkan salah satu saudaranya menyiramkan air panas ke dia. Jadi rumah yang harusnya menjadi tempat berteduh yang aman, bagi dia menjadi ancaman hidup. Sehingga terlemparlah dia ke jalan. Ya. Ada namanya Joyce, ya di abuse umur 14, umur 15 dia hamil melahirkan anak. Nah jadi ini kisah-kisah nyata. Lalu ada orang-orang dengan kasih Kristus, ya misionaris, yayasan, yang menampung mereka berusaha sebisa-bisanya. Karena ini kemiskinan dan masalahnya itu struktural. Bukan satu masalah yang bisa diselesaikan dengan satu charity gitu, bukan. Ini rumit sekali. Jadi ya pokoknya semua pekerja sosial, misionaris, gereja apapun, lakukan pokoknya apa yang di depan mata. Jadi waktu kita dengarkan kisahnya pekerja sosial itu dia bilang, kita nggak bisa bekerja dengan hati. Karena hati kita sudah nangis, sudah berdarah, sudah empati, sudah gimana. Jadi harus dingin aja gitu kepalanya. Pokoknya lihat kebutuhannya apa. Kebutuhan di depannya apa saja, jangan lihat terlalu jauh. Nah, jadi mereka rupanya diperdengarkan mengenai satu kasih. Ya, karena misionaris, cerita mengenai kasih. Bahwa ada Bapa yang mengasihi kamu, yang sudah mengirim anaknya Yesus Kristus, yang bahkan mati buat kamu. Jadi di dalam pemahaman anak-anak ini nggak gitu ngerti lah pokoknya. Pokoknya saya hidupnya susah, pahit, perutnya lapar, takut, tapi ada ide itu mengenai kasih. Jadi ini mereka pegang. Jadi waktu kalau ditanya, ya mereka selalu dengan keterbatasan bahasanya mengawali dan mengakhiri kisahnya itu dengan satu kata, if God will have mercy on us. Kalau Tuhan memang punya belas kasihan pada kita. Jadi dari mana mereka bisa mendapatkan mercy itu saudara? Hidup mereka susah, pahit, menderita, takut, dalam bahaya. Nah jadi saya punya pertanyaan, saudara, apakah 2 hal yang harus dilakukan oleh orang percaya? Apa saudara? Ya. Pada waktu ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, Guru, apakah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat? Ini clue-nya. Apa jawab Yesus? Ya, saudara ingat ya, jawab dalam hati saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Matius, Markus menyebut 3 hal ini, segenap hati, jiwa, akal budi. Oleh Lukas ditambahkan satu lagi, dengan segenap kekuatanmu. Itu entusiasme, saudara. Ya, salah satu nilai kita, antusiasme itu begitu. Jadi bukan sesuatu yang temporer, yang sementara, yang dangkal, yang segenap, saudara bayangkan, hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Seluruh dimensi dari hidup kita. Mengasihi Allah, itu antusiasme. Lalu Yesus katakan,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi yang kedua tapi sama dengan itu kata Yesus. Saudara, jadi mengasihi sesama sama dengan kita mengasihi Allah. Allah kehendakinya itu seperti itu. Dan nanti kita akan meninjau dari perjanjian lama, Allah mencari di antara umatnya, di antara orang-orang yang mengenal dia, tanda ini bahwa kamu umat pilihanku. Allah mencari tanda ini, apakah kamu mengasihi sesamamu, memperhatikan sesamamu, mempedulikan sesamamu. Itu yang Tuhan cari. Nah, jadi kita akan fokus pada hal yang kedua. Ya, mengasihi Allah kita sudah banyak sekali belajar. Mari kita lihat di Yeremia 7 ayat. Yeremia 7 ayat 1 sampai 7. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Saudara, ini adalah salah satu seruan dari Nabi Yeremia. Karena dia banyak seruannya, banyak khotbahnya, dan semuanya dicatat gitu. Ya, ada juru tulisnya. 40 tahun dia berseru, berkhotbah, memberitahu, menegur, memarahi, membujuk umat Yehuda. 40 tahun, tapi tidak ada satupun yang mendengarkan. Ini benar-benar 40 tahun khotbah, seruan yang sia-sia bagi orang Yehuda, bagi rajanya. Sia-sia saudara, gak ada yang bertobat. Sehingga akhirnya penghakiman Tuhan itu datang. Ya. Jadi pada waktu khotbah ini disampaikan, mereka masih satu bangsa yang bermartabat. Ada rajanya, ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada undang-undangnya, dan ada bait Allah di situ. Satu yang sangat mereka banggakan, bait Allah. Merekalah umat pilihan Tuhan. Merekalah yang menjadi umat yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Ada baitnya. Ya, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Mereka sangat mapan, ya, sangat bangga di situ. Tapi Tuhan menyuruh Yeremia berdiri di pintu gerbang, serukan di sana firman ini, serukan ini kepada semua orang Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau dihitung kalau nggak salah ini bait Allahnya Salomo, ya, belum yang dibangun Herodes. Itu pintu gerbangnya ada 3. Nah, Yeremia berdiri di salah satu. Dia berseru kepada aliran orang yang berbondong-bondong, berbaris untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Dia bicara sama orang yang sedang pergi menuju menyembah Tuhan. Dia bilang sama mereka. Jadi saudara kita gambarkan ya gambaran ini. Ada nabi yang membawa suara Tuhan berseru kepada orang yang merasa sedang menuju bait Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan itu yang dia serukan, saudara. Ayat 3-4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ini dikatakan sampai 2 kali di dalam 7 ayat ini. Jadi Tuhan ternyata sedang berfokus pada tingkah laku dan perbuatan mereka. Dan Tuhan bilang perbaiki. Apa yang salah? Ya. Tuhan bilang janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan.
Jadi saudara, yang kita temukan di sini, ternyata ada tingkah laku yang tidak sesuai dengan ibadah mereka. Ada yang kurang gitu. Ya. Jadi rupanya mereka sedang mempraktekkan tingkah lakunya nih kalau dirinci, itu mereka sedang melakukan ketidakadilan, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, perzinahan dan penyembahan berhala. Itu yang sedang mereka praktekkan. Tapi mereka menyembah Tuhan. Ya, saudara jadi lihat, ini bukan hal yang susah. Ya. Orang sambil beribadah, sambil menyembah, sambil melakukan segala tingkah laku perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bisa, saudara. Ya. Nah, jadi mereka sangat nyaman bahwa mereka punya bait Tuhan. Itu yang menutupi hati mereka, yang membuat mereka tetap nyaman gitu. Pokoknya saya sedang menuju bait Tuhan. Ya, saudara. Jadi kita akan belajar dari sini. Ya, saya berharap Roh Kudus sungguh-sungguh berbicara sesuatu, karena memang kita tidak persis dengan mereka. Ya, saya percaya di antara kita di sini tidak ada satupun yang sedang menindas, sedang mengabuse, sedang menyalahgunakan kekuasaan. Tapi kita tangkap prinsipnya untuk kita memahami hatinya Tuhan bagi anak-anak tadi, ya, orang-orang seperti tadi. Jadi perbuatan kita, saudara, tingkah laku kita, amal ibadah kita, memang tidak membuat kita berhak untuk diselamatkan. Karena saya orang baik. Bukan. Kita diselamatkan itu murni semata-mata hanya karena kemurahannya Allah. Karena kasih karunia Allah, karena pemberian. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita wajib melakukan perbuatan baik. Ya, itu yang dikatakan di sepanjang Alkitab. Jadi tingkah langkah dan perbuatan itu begitu penting. Terus ayat 5 dan 6. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu, perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Saudara, kita mundur sedikit. Pada peristiwa Eksodus, keluaran. Ya. Keluaran itu menggambarkan hatinya Allah yang penuh belas kasihan atas orang-orang yang tertindas. Di satu sisi kita melihat inilah perwujudan janji Tuhan kepada Abraham. Dulu sekali, waktu mereka belum menjadi bangsa yang besar, masih satu orang, satu pucuk. Tuhan sudah punya janji kan. Tapi lalu waktu mereka pergi ke Mesir, beranak pinak, ditindas, konsep yang Tuhan tunjukkan adalah Tuhan memberikan belas kasihan kepada umatnya yang sedang ditindas. Jadi hati Tuhan itu sayang, berbelas kasihan kepada orang-orang yang sedang ditindas. Itu salah satu tema dari kitab Keluaran. Jadi sebagai pengetahuan umum aja, ya mungkin ada gambar yang piramid. Saudara, waktu mereka di Mesir, ya saudara bisa lihat ya, mereka itu ada di paling bawah ini. Ya, struktur masyarakat itu seperti piramid di sana. Yang paling atas ya saudara tahu, itu Firaun, ya para pembesar-pembesar, pedagang, pokoknya orang-orang elit, ya makin turun makin rendah secara sosial. Nah, mereka yang paling bawah, budak. Dan bangsa Mesir, mereka harus menjaga, ini bentuknya tetap piramid, saudara. Tetap segitiga strukturnya. Jadi memang secara jumlah budak itu paling banyak. Tapi tidak boleh semakin banyak. Karena kalau semakin banyak, jadi saudara bayangkan ini alas segitiga ini, terus melebar ke kiri, melebar ke kanan, terus sampai tidak terkendali. Kira-kira apa yang terjadi? Runtuh. Mesir itu bisa runtuh. Jadi yang mereka lakukan apa? Batasi jumlahnya. Ya. Pertama dengan cara yang lebih halus, lewat bidan kan. Kalau lihat bayi laki-laki ya bunuh aja. Tapi Tuhan rupanya menaruh belas kasihan, bidannya nggak berani. Makin banyak tetap, sampai akhirnya turunlah itu dekret yang begitu sadis. Pokoknya setiap anak laki-laki bayi lempar ke sungai Mesir. Karena untuk menjaga jumlahnya ini. Mereka nggak ingin kolaps negaranya. Ya. Di samping mereka ancamannya adalah ya mereka banyak nanti bisa bersekutu dengan musuh, balik melawan memberontak. Jadi budak kalau tuannya tidak mampu memberi makan, mereka lapar, mereka akan berontak.
Jadi betul bahayanya itu di situ. Karena kan mereka hanya kerja yang kasih makan kan tuannya. Ya, diperbudak. Nah jadi, lalu Tuhan kan mengeluarkan mereka. Dan waktu keluar, mereka tuh hanya gerombolan budak. Walaupun jumlahnya kira-kira hampir 2 juta, itu gerombolan budak. Orang-orang budak, ya, gerombolan. Tapi lalu di depan Gunung Sinai itu, ya ada gambarnya Gunung Sinai, disitulah Tuhan menahbiskan mereka menjadi satu bangsa. Bangsa Israel. Ya. Dan namanya bangsa, namanya negara harus ada undang-undangnya. Dan disitulah Tuhan memberikan hukum Taurat, menjadi undang-undang bagi mereka. Hukum yang berasal dari hatinya Tuhan sendiri. Nah jadi saudara, memang kita sering membahas, begitu kita bahas hukum Taurat, harus diakui saya juga begitu. Kesannya negatif. Ya. Karena hukum Taurat yang banyak kita munculkan dari perjanjian baru, itu adalah versinya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Saduki. Versinya mereka, bukan versi yang ini. Ya, hukum Taurat yang sudah didegradasi, diturunkan, menjadi sekumpulan aturan-aturan tetek bengek gitu ya. Itu bahasa Indonesia bukan ya, aturan remeh-temeh gitu. Tapi kalau saudara lihat, ini hukum Taurat, ini hukum yang mulia, yang canggih gitu saudara. Saya akan sebutkan saja karena detailnya banyak. Misalkan waktu mereka, saudara akan lihat di imamat misalnya, itu karena kita lewat saja begitu masuk, aduh cuci mencuci, basuh membasuh. Ya, orang kusta diperiksa, ada lesi, ada borok, ada apa, oh. Nah saudara itu sebenarnya karantina. Jadi pada waktu ini pertama dituliskan, bukan untuk mendiskriminasi, merendahkan mereka, saudara. Bukan. Untuk karantina. Jadi tujuannya apa? Baik. Karena diperiksa lagi kan. Oh masih karantina lagi. Ya, dilihat lagi, oh sembuh. Nah begitu sembuh, basuh. Basuh dirimu, basuh pakaianmu. Tuhan lagi mengajarkan higiene di sini. Ya, dan begitu sudah sembuh kan masuk lagi. Jadi bukan untuk mendiskriminasi. Untuk karantina demi alasan kesehatan seluruh bangsa. Lalu diatur mengenai perkawinan. Ditekankan mengenai kesetiaan, mengenai kesucian, mengenai kekudusan. Lalu secara sosial diatur mengenai etika bahkan. Ya, kalau kamu di hadapan orang yang beruban, kamu harus berdiri. Jadi harus sopan. Kalau di depan orang tua jangan kamu ongkang-ongkang kaki gitu, harus berdiri. So banyak sampai detail begitu saudara. Ya, diajarkan mereka jangan fitnah, jangan menyebar-nyebarkan kebencian. Kalau kamu ada ganjalan, bicara secara langsung. Ini bukan hanya ada di perjanjian baru, ada di perjanjian lama. Lalu secara ekonomi, nah ini muncul dalam banyak cerita. Waktu mereka panen, waktu menyabit, itu semua yang jatuh, jangan kamu ambilin. Itu disisakan untuk orang miskin. Waktu kamu memetik, jangan di sweeping kedua kali sampai bersih pohonnya. Tinggalkan untuk orang susah. Jadi bahkan Tuhan ingin masuk di dalam adat istiadat mereka, satu perlindungan bagi orang susah. Jadi sebenarnya di dalam hukum mereka itu ada JPS-nya saudara, jaring pengaman sosial itu sudah ada. Kalau mereka lakukan semua ini, tidak ada orang yang susah, keadilan akan terpenuhi. Ya coba di dalam mereka ada hukum dagang, ya ditekankan tidak boleh saling merugikan. Di dalam hukum undang-undang ada namanya kota perlindungan. Ya, jadi kalau orang berselisih dan sampai menumpahkan darah, mereka boleh lari ke kota perlindungan supaya kasusnya mengendap dulu, supaya orang yang memburunya itu bisa didamaikan oleh tua-tua kota itu. Jadi saudara lihat, tidak boleh semena-mena. Ya. Lalu undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, kalau di Mesir, piramida tadi, begitu mereka banyak bunuh, dianggap seperti binatang. Kalau di dalam Taurat ini, setelah 6 tahun, mereka harus dibebaskan, menjadi orang merdeka, dan diberi pesangon yang layak. Jadi waktu mereka merdeka, mereka bisa hidup mandiri. Ya itulah cara Tuhan menjaga struktur yang bawah ini. Jadi walaupun istilahnya tetap budak, tapi sebenarnya mereka itu tenaga kerja, seperti karyawan lah gitu. Ya. Lalu saudara lihat, bahkan dalam lingkungan, dalam bidang go green ya. 6 tahun kamu membajak, memakai, mengeksploitasi tanah. Tapi tahun ke-7, tanah itu harus dianggurkan. Enggak boleh diolah. Supaya apa? Supaya unsur haranya tanah itu balik lagi.
Saudara bayangkan, sampai lingkungan pun Tuhan pikirkan supaya ini lestari gitu. Tercipta satu keseimbangan. Lalu tahun Yobel, itu jadi kan tahun Sabat itu 7 kali 7. Setelah 49 tahun, tahun ke-50 itu disebut tahun Yobel. Disitulah semua itu dibebaskan. Budak pada waktu itu juga dibebaskan. Semua barang gadaian, barang pinjaman, semua dibebaskan. Ya, jadi lihat cara Tuhan mengatur. Ya, imigran, ya orang asing. Jangan saudara pikir, oh ini sangat Israel sentris. Tidak. Bahkan waktu mereka keluar dari Mesir, banyak orang-orang bangsa lain yang mungkin terpesona melihat 10 tulah itu, melihat kengerian yang Tuhan timpakan, bergabung akhirnya. Jadi ini sudah multi etnis sebenarnya, bukan hanya 12 suku. Dan Tuhan berulang kali bilang, jangan berbuat seperti diperbuat orang di tanah Mesir. Ingatlah bahwa kamu dulu juga budak, ingat bahwa kamu juga dulu tertindas. Sekarang kalau kamu menemukan orang tertindas di tengah-tengah kamu, ini hukumnya. Ini yang kamu harus lakukan. Jadi kalau mereka lakukan hukum Taurat itu menurut spiritnya, ini menjadi negara, bangsa yang ideal, yang harmonis, yang makmur, yang sejahtera, saudara. Enggak ada orang susah. Ya, jadi itulah terbelakang. Jadi maksudnya Tuhan sudah memberikan satu kehendak. Karena apa? Pasti ada orang nanti tercipta, itu natur manusia. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, level mereka sama. Ya, semua budak, semua mulai dari nol. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, akan ada yang lebih maju, akan ada yang lebih terbelakang. Akan ada yang di atas, akan ada yang di bawah. Yesus juga bilang, orang miskin akan selalu ada padamu. Di perjanjian lama juga disebut begitu. Jadi itu adalah natur dari dunia yang sudah jatuh. Tapi Tuhan tidak tinggal diam kan. Dunia jatuh, biarkan, yang jatuh ya jatuh. Tuhan memberikan ini kepada orang, saudara. Kepada umatnya. Jadi kalau itu umat sudah dipilih Tuhan, ini kehendaknya, ini hukumnya, ini yang kamu harus lakukan. Itu maksudnya. Dan akhirnya sampai kepada kitalah itu, kepada gereja. Ya. Jadi ayat 7, ya terakhir dari ini. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Nah saudara, kalau di dalam bahasa aslinya dan semua terjemahan yang bahasa Inggris, yang diam itu bukan Tuhannya. Ya, kalau di sini kan aku mau diam bersama-sama kamu. Jadi seolah-olah Tuhannya diam, begitu mereka jahat Tuhannya pergi. Bukan. Kalau di dalam bahasa aslinya dan saudara bisa cek di seluruh terjemahan bahasa Inggris, yang dikatakan adalah I will let you live in this place. I will cause you to dwell in this place. Jadi Tuhan akan membiarkan mereka tetap tinggal di situ. Bukan Tuhannya yang pergi. Dan kalau mereka tidak lakukan, terbukti akhirnya mereka yang akan pergi dari tanah itu. Sebagai orang buah ditindas lagi saudara. Diulangi lagi itu Mesirnya. Ya itu yang terjadi. Jadi ada rencana yang indah bagi hidup kita. Ya, rencana yang indah. Ini tanah, ini dunia yang Tuhan berikan. Jadi makanya saudara, konsep kita jangan nanti kita akan pergi dari dunia ini, bukan kan? Sebenarnya nanti sorga yang akan datang di dunia ini. Ya itulah sebabnya orang Kristen banyak melalaikan hal ini karena mereka pikir ini sudah rusak, gak ketolong, nanti saya yang akan pergi ke surga. Surganya itu tujuan yang berbeda. Salah saudara. Karena itu doa Bapa kami apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara lihat di Wahyu. Apa yang turun? Sorga itu turun ke bumi saudara. Ya, itu hal lain. Jadi saudara, nah ini ayat terakhir dari Mazmur. Mazmur 146, ya ayat 6 sampai 9. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik
dibengkokkannya. Saudara, jadi begini, kalau orang belajar sedikit saja mengenai sosiologi, memang orang nasibnya terpuruk bisa jadi karena orang itu. Misalkan kita bilang, karena dia malas, karena dia nggak mau usaha, dibukain peluang dia nggak mau jalan, itu pasti ada. Tapi saudara, kita mengenal yang namanya kemiskinan struktural. Ya, ini istilahnya agak sosial dikit ya, sosiologi. Jadi artinya karena strukturnya itu tidak memberi peluang, ya ketutup semua gitu loh. Strukturnya, aturannya, ketidakadilannya itu memang memiskinkan orang terus. Ya, ada satu dosen IPB Bogor, Institut Pertanian ya, bukan ITB, IPB. Dia staf ahlinya menteri, dia mengepalai apa gitu loh. Nah, kita sempat dengerin. Dia bilang gini aja gampang. Coba buruh tani dan buruh nelayan itu bukan orang males. Mereka kerja itu bisa jadi lebih rajin dari kita loh. Banting tulang itu lebih-lebih, dari subuh dijemur matahari, mempertaruhkan hidupnya. Rajin saudara. Tapi entah kenapa strukturnya, ya ini memang masyarakat yang sudah jatuh, keadilan yang sudah jatuh, memang tidak memberi mereka akses sama sekali, enggak ada. Jadi lalu dibahas, ya kemiskinan ada yang namanya situasional. Situasional artinya ya tadinya punya kerjaan, tapi karena pandemi, karena apalah, kerjanya hilang, pasar jadi sepi, akhirnya dia jadi miskin. Ada. Tapi ada namanya kemiskinan generasional. Jadi artinya apa? Sejak nenek moyangnya, kakek neneknya, dia memang sudah miskin. Sampai dia pun miskin, sampai cucunya dia pun akan miskin terus. Nah ini yang dikatakan di sini saudara. Jadi orang tertindas, zaman sekarang memang gak ada lagi diperbudak di satu negara, yang mungkin masih ada human trafficking. Tapi sebenarnya Tuhan biar tunjukkan, membebaskan orang-orang yang terkurung di sini. Ya, di ayat yang ke-7 tadi, itu terkurung dalam hal seperti ini. Tuhan ingin membebaskan mereka. Pada waktu Tuhan bilang membuka mata orang-orang buta, memang Yesus mencelikkan mata orang buta. Tapi ini termasuk orang yang buta terhadap apa? Kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan, wawasan yang seperti katak dalam tempurung. Karena itu yang membuat mereka akhirnya di situ terus. Nah karena itu saudara apa? Yang gereja lakukan biasanya begitu gereja mampu. Begitu semua kebutuhan di gereja terpenuhi dan masih ada dana, bikin sekolah biasanya. Coba saudara perhatikan, gereja-gereja besar bikin sekolah. Karena dalam rangka ini mencelikan mata orang-orang buta. Tetapi sayangnya sekolah yang didirikan kebanyakan, ya untuk orang-orang kaya lagi. Karena itu gereja kita mendirikan sekolah untuk orang susah. Bahkan orang yang terkurung memang secara jasmani. Ya saudara, menegakkan orang-orang yang tertunduk. Ya apa maksudnya orang lagi tunduk terus kepalanya digituin? Ini orang-orang yang harkat martabatnya itu rendah di mata sesamanya. Tuhan ingin mereka tegak. Karena kamu juga diciptakan segambar serupa dengan Allah. Sama semua. Semua adalah anak-anakku. Tegakkan kepalamu. Saudara bagaimana caranya? Orang yang terpuruk, orang yang rendah diri, orang yang mindernya super minder bisa tegak. Saudara itu hatinya Tuhan. Ingin semua kita tuh tegak kepalanya. Karena saya menyandang gambar Allah. Hidup saya itu mulia. Saya itu punya harkat martabat sama seperti Tuhan ciptakan. Ya, kemudian jelas orang-orang asing, anak yatim, janda. Saudara ini 3 golongan yang memang dari namanya saja kita tahu lemah, posisinya lemah saudara. Coba bayang anak yatim, nggak ada bapak ibunya, ya kisah seperti tadi. Lemah nggak saudara? Ya, kalau ada orang mau perkosa dia bisa nggak? Bisa. Mau bunuh bisa, mau perbudak bisa. Mau bikin cacat bisa. Anak kecil nggak punya ayah, nggak punya ibu. Lemah nggak? Sangat lemah saudara. Binatang aja punya daya survival. Ya, bisa lari lebih cepat. Coba saudara bunuh tikus, nggak gampang kan, masuk lubang gitu. Jatuhin cicak aja nggak gampang. Tapi anak kecil, yatim piatu, gampang saudara. Lemah. Orang asing juga, ya imigran. Coba saudara lihat, itu menjadi isu. UNHCR kan sampai ada. Asing gitu, di tanah orang, bahasanya nggak ngerti, terlunta-lunta, lemah. Tuhan perhatikan. Janda, ya nggak ada suaminya misalkan.
wanita ya, karena kita ngerti ya struktur patrilineal pada waktu itu. Ini juga posisi yang lemah, tapi ditegakkan kembali. Ya, jadi saudara, nah akhirnya Joey Velasco dia menggambar lukisan yang kedua ini. Ya, ini penutup. Ya, nah, ya jadi kalau tadi itu saudara lihat mejanya aja dari peti-peti bekas. Ya, ini lukisan katanya sih dilukis menjelang dia meninggal. Ya, jadi dia finishkan gitu loh, karena ini menjadi impian dia. Saudara, seharusnya ini juga menjadi impian bagi gereja. Ya. Jadi diakonia, saudara, bukan sekedar charity. Nah, ini gereja banyak salah paham. Dianggapnya diakonia adalah charity. Ya, orang nggak punya makan kasih makan. Maksudnya yang jangka pendek lah gitu, yang kebutuhan instan. Itu memang harus. Tapi banyak akhirnya orang yang mempelajari ya gereja, ternyata mempelajari gereja aja kudu penuh usaha ya saudara. Karena harus dibahas ini itu. Diakonia itu sebenarnya upaya gereja untuk intervensi ke dalam ketidakadilan yang struktural tadi. Untuk memulihkan masyarakat, saudara. Begitu gereja mampu, harus kepikir seperti itu. Bagaimana masuk ke dalam sistem untuk menyembuhkan sesuatu yang memang sudah sistemik. Maksudnya gitu. Karena masalahnya kan sistemik, akarnya itu dalam. Jadi sekali lagi, sekolah salah satunya yang kita bisa lakukan. Mungkin kita bisa lakukan yang lain. Ya makanya saudara lihat, sekolah kita punya 3, ya bukan kita punya ya Tuhan punya. Tapi kita berusaha mengelola lah gitu ya. Nah yang 2, untuk anak yang memang tidak mampu, memang miskin. Yang perlu ditolong, dengan ini diharapkan, ya seperti Pak Jul dulu sering katakan, memutus mata rantai itu. Karena mereka kan ada dalam siklus itu terus. Ayahnya hanya tamat SD. Lalu anaknya juga putus sekolah, ya paling banter tamat SMP. Tapi dengan pendidikan saudara, dan pendidikan yang baik loh, ya bukan yang asal-asalan. Nah kebanyakan gitu, oke begitu dananya besar sekolahnya elit untuk orang kaya. Tapi begitu sekolah untuk orang miskin namanya subsidi, lalu semua diturun-turunin saudara. Jadi akhirnya mereka pilih enggak lah ini, saya sekolah negeri aja misalkan gitu ya. Nah kita berusaha enggak begitu. Tetap baik kualitasnya, tetap ini bisa memutus. Kita harapkan ini memang jangka panjang. Anak itu dibangun citra gambar dirinya, bahwa dia ciptaan Allah, kepemimpinannya dibangun tidak kalah dengan anak-anak yang lebih atas. Supaya mereka bisa apa? Punya tujuan yang tinggi. Mereka juga bisa menjadi pemimpin. Saudara bahkan sekolah yang kedua, ya saudara tahu. Ya, untuk anak-anak memang harus dibantu karena mereka punya kebutuhan yang khusus. Amin, saudara. Jadi itu diakonia sebenarnya bagi gereja kalau kita memang mampu. Jadi kita belajar 2 hal. Ya, 1 entusiasme dalam hal kasih Allah dan kasih manusia. 2 dalam hal kita merciful, saudara. Gereja yang punya belas kasihannya Allah. Bagaimana supaya kita bisa ikut serta mewujudkan gambar seperti ini. Ya. Nah, mungkin saya akan minta waktu kira-kira 6 menit lebih lagi. Ya, kita akan putar 2 klip, saudara. Ya, kita akan lihat 2 klip, lalu kita akan akhiri ini. Oke, silahkan. Ya. Nama saya Samuel. Samuel menjadi murid setara sejak ia kelas 4 SD. Saat ini Samuel tinggal bersama dengan ayah dan seorang adik. Ibunya pergi meninggalkan mereka saat adik Samuel masih bayi. Selain belajar dan membantu ayahnya, Samuel juga merawat ayam-ayam peliharaannya setiap hari. Saya bercita-cita untuk mengembangkan peternakan ayam karena saya hobi merawat ayam. Tidak pernah terbayang bagi ayahnya untuk memasukkan Samuel ke sekolah swasta. Karena biaya sekolah yang tidak sesuai dengan pendapatan beliau. Yang waktu itu hanya seorang pembuat kue untuk dititipkan di kantin-kantin sekolah atau kantor. Kepindahan Samuel ke Setara berawal dari kejadian perundungan yang dilakukan oleh temannya di sekolah terdahulu. Dan membuat Samuel harus mendapat 3 jahitan di kepalanya. Kejadian ini membuat seorang kenalan menyarankan Samuel untuk pindah ke Setara.
Kesulitan keluarga ini tidak berhenti sampai di situ. Bapak Gunarko Kurnia, ayah Samuel, harus kehilangan mata pencahariannya sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan sekolah-sekolah harus ditutup. Kini, Bapak Gunarko hanya bekerja serabutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, pada awal tahun ini, Bapak Gunarko dan Samuel juga mendapat persekusi dari lingkungan sekitarnya karena iman yang mereka percaya. Hal ini membuat mereka harus pindah dari rumah yang pernah mereka tinggali. Bukan hal yang mudah bagi Samuel untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ditambah, saat ini dia memasuki masa remaja yang memerlukan adaptasi tersendiri. Tapi, kami percaya Samuel dan keluarganya tidak sendiri dalam menghadapi pergumulan mereka. Masih ada saudara dan saya yang peduli terhadap mereka. Mari mengambil bagian untuk mengukir masa depan yang lebih baik bagi Samuel dan anak-anak lainnya. Harapan saya sih mungkin dia bisa lebih ilmunya makin tinggi ya. Jadi dia lebih bukan takut sama Tuhan aja, tapi dia bisa menyenangkan hati orang lain kan, menjadi berkat bagi orang lain. Ya begitu aja ya. Halo, nama saya Devi, ini suami saya. Nama saya Charles, kami bagian dari mentor untuk PKBM Cepat Terang Nusantara. Ini adalah sekolah untuk menolong baik dari sisi terapis maupun akademis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ada anak autism, Down syndrome, ADHD, atau perkembangan yang terhambat seperti itu. Jadi yang kami lakukan yaitu terapi dan akademis untuk mereka. Saya Erna, Product Development dari Zoleka. Saya ikut dalam program Human Empowerment dengan mengarahkan dan mengolah karya-karya anak-anak untuk diterapkan pada produk. Besar harapan saya, karya anak-anak ini bisa terus diterima di masyarakat karena bisa membantu mereka untuk terus berkarya walaupun dalam keterbatasan mereka. Wow banget bagi keluarga kami bahwa Jordan bisa berkarya. Tuhan buka jalan gitu buat Anya lewat kerjasama dengan Zoleka. Dari hasil karyanya Anya. Terharu, bahagia gitu. Saya bangga karena dia bisa berkarya. Izinkan si Olin tiba-tiba punya kaos sendiri dengan hasil karya sendiri yang pasti terharu banget. Semangat nih mau promosiin hasil karyanya Jose dan teman-teman juga sih. Mujizat Tuhan ya. Karena kan kata alat dokter seperti itu, ternyata anak saya bisa menghasilkan karya gitu. Saya tuh seneng banget gitu. Saya sampai nangis, sampai kaget gitu. Oh, Tuhan, Vina ternyata ada karyanya. Terus berkarya untuk Zoleka. Natija seneng nggak? Senang. Dijadiin kaos? Senang. Orang tua itu semangat banget gitu untuk mau mendukung anaknya. Pertama kali lihat karya anak-anak itu rasanya nggak nyangka ya. Saya bangga sih, ya amazed sih. Kalau kita bilang ini untuk Zoleka ya, mereka langsung tahu semangat ngerjainnya. Bangga banget sama mereka, sama hasil mereka, sama usaha mereka, sama kerja keras mereka. Lebih banyak kasih dan cintalah untuk mereka gitu. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah membeli kaos Jordan. Teman-teman, terima kasih sudah membeli kaos milik aku. Tuhan selalu menolong Jordan untuk berkarya. Terima kasih semuanya yang sudah membeli baju Martin. Terima kasih Zoleka. Terima kasih Saudara, mari kita berdoa
Bapa, Engkau Allah yang penuh kasih atas kami semua, seluruh umat manusia Tuhan. Seluruh golongan masyarakat apapun, kasih-Mu menjangkau sampai ke lubang-lubang yang terdalam, tempat-tempat yang tersembunyi, penjara-penjara, benteng-benteng yang mungkin dibangun oleh manusia. Kesanalah tangan-Mu menjangkau. Bahkan di dalam diri kami pun, tangan-Mu menjangkau sampai ke kedalaman hati kami. Tuhan, biarlah kami, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, kami bisa membuka hati kami. Kami bisa ikut memandang seperti Engkau memandang. Dan apapun ya Tuhan, yang sudah Engkau berikan, Engkau tanamkan di dalam hidup kami ini, bisa kami kerjakan, bisa kami kembangkan. Kalau Yesus sudah bercahaya di dalam hati kami, biarlah cahaya itu memancar keluar, sampai bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami ya Tuhan, bangkitkan hasrat kami, satu antusiasme untuk memancarkan kasih itu. Sehingga pada waktu kami mengasihi Engkau, kasih itu juga terbukti, melebar, meluap kepada sekeliling kami. Tuhan, berkatilah segala usaha kami yang kami kerjakan. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah ini menjadi berkat bagi sesama kami. Kami ucap syukur Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, berakar dan tumbuh, menghasilkan buah-buah yang nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.